dan lain-lain. Ini pengalaman saya ini Saudara Menteri. Ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak. Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun. Waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa HAM, pelanggaran HAM. Nggak boleh, maksa begitu. Terus saya tanya, ini yang gratis, yang katanya mau digratiskan semua rakyat ini, yang mana? Wong ada 5 macam. Ada yang harga 584.000, ada yang 292.000, ada yang 116.000, ada yang 540.000 sampai 1.080.400 rupiah, ada yang 2.100.000. Pasti yang murah kalau orang miskin. Nah, uang masalah rapid, masalah swab aja, saya kemarin bilang Bu Penny, belum ada harga eceran tertinggi itu berapa. Ada rumah sakit swasta tuh, Abdi Waluyo. Saya tanya, berapa itu swab? Dokter, kalau 1 hari dok, itu 6,5 juta. Tapi kalau hasilnya 3 hari, 3,5 juta. Loh ini patokannya emang lama pemeriksaannya apa karena duitnya? Saya kemarin di klinik yang lain, 900.000. Hari Sabtu, negatif. Daripada di DPR, kan nama gue tercatat di DPR ikut jadi proyek, ogah. Dari Maret lalu saya udah ngomong dalam rapat, ini begitu ada COVID. Ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Habis ini ya, karena sekarang udah bukan masanya APD. Nanti habis ini obat, rame. Habis obat, nah ini kan jago ekonomi nih, menterinya. Ayo, wamennya BUMN pasti ditaruh buat begitu dah. Habis ini stunting, udah tahu nih, udah dipola kayak begitu kesehatannya nih untuk dagang. Saya cuma ingatin nih sama Adinda Menteri nih, sama masih udah gue panggil Adinda. Ya, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh. Mau alasan apa saja tidak boleh. Bukan hanya warga masyarakat biasa yang tidak mau divaksin. Para medis, tenaga medis banyak nggak mau divaksin. Orang banyak yang cerita ke saya, di ruangan ini tuh dokter Rifka Ciptaning itu dokter udah puluhan tahun, nggak mau dia divaksin. Ini ada dokter gigi nih, nggak tahu nih dokter gigi Putisari. Tapi dia bisik-bisik kemarin sama saya tunggu dulu lah, orang-orang udah aman semua orang divaksin, baru saya ikut vaksin. Kan ada yang berpikiran begitu. Tadi itu pertanyaannya Ibu Neti itu bagus tuh. Kalau semua para medis di sekian juta orang, 1,2 juta kalau nggak salah tadi itu divaksin semua, kalau lewat gimana? Siapa yang ngurusin kita? Ini penting ini. Apakah ini sudah pernah diuji cobakan atau disuntikkan di negara lain? Ini jenis ini loh, vaksin ini. Misalnya katakanlah di Cina. Sudah pernah nggak orang Cina pakai ini? Jangan di kita, mereka dagang ke kita, disuntikan ke kita. Itu sama dengan jual sepatu. Mereka nggak pakai, tapi kita dipakaikan di sini. Ini bukan sepatu, ini nyawa. Ya kan? Sudah pernah nggak dipakai di Brasil? Tadi Pak Nur Yasin menyebut dari Kompas lagi sumbernya Brasil sudah nolak resmi Sinovac. Apa satu lagi Pak tadi? Brasil, Turki nolak. Ya kan? Kemudian kita sekarang mau pakai. Ini kan pengadaan vaksin belum mendapat emergency use authorization dari Badan POM. Jelasnya. Tetapi anehnya, barangnya sudah ada di Indonesia. Udah dibeli. DP-nya berapa coba? 80%. Nanti soal DP mau saya tanya lagi tuh, berapa sih DP itu? 80% itu bukan DP, bayar lunas itu sebetulnya. Nah pertanyaan saya gini, ini emergency use authorization-nya belum keluar, tapi barangnya sudah ada. Pertanyaan krusialnya adalah,
Jika nanti ternyata Badan POM memutuskan ini tidak layak, atau katakanlah tidak mau mengeluarkan emergency use authorization, ini barang mau diapakan? Nggak bisa disedekahkan ini. Ya enggak kan, kalau barang yang lain tuh udahlah nggak bisa pakai, udahlah sedekahin aja sama orang yang bisa pakai. Ini nggak bisa, orang nggak dia emergency use authorization-nya, enggak kok. Nah ini tolong dijelaskan mau diapain nanti, andai kata enggak loh ya. Jangan dibilang, kalau nanti dibilang ini pasti Pak emergency use authorization pasti, kalau udah pasti berarti sebelum dibeli sudah dipaksa dulu ini emergency use authorization keluarin. Itu kan nggak boleh itu. Independensi daripada Badan POM untuk mengeluarkan emergency use authorization itu harus tetap kita kawal. Nggak boleh itu. Wow, nah mentang-mentang sudah masuk sini sudahlah keluarin aja tuh emergency use authorization-nya. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Barangkali Anda sudah menyaksikan video Ripka Ciptaning, anggota DPR asal PDIP, yang dalam rapat dengan Menteri Kesehatan bilang dia menolak divaksin. Dia itu sombong, dan maaf ya, memalukan, terkesan dungu malah. Dia melecehkan Jokowi yang disebutnya semakin nggak jelas. Dia melecehkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi karena sang menteri bukan dokter dan sekedar wamen BUMN. Dengan pongah dia bilang bahwa dia tidak mau dipaksa divaksin anti COVID-19. Bahkan kalau dia harus diberi sanksi, dia memilih untuk membayar saja. Seluruh keluarganya tidak boleh divaksin. Dengan gegabah dia mengatakan kalau dipaksa itu adalah pelanggaran HAM. Alasan penolakannya nggak jelas. Mula-mula dia terkesan seperti menolak karena khawatir bahwa vaksinasi itu akan berdampak buruk. Dia misalnya menyebut bahwa beberapa tahun yang lalu ada kasus di mana mereka yang divaksin anti polio justru menjadi lumpuh layu. Tapi kemudian dia bicara soal komersialisasi vaksin. Dia bilang sejak Maret lalu dia sudah mengingatkan bahwa ini semua ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Katanya mula-mula jualan APD, lantas jualan obat, nanti ada lagi soal stunting. Menurut Ripka semua sudah jelas. Sudah ada polanya, semua untuk dagang. Lantas dia bilang, saya ingatkan ya Adinda Menteri, negara nggak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Tampilan Ripka memalukan. Kalau dia sedemikian penakut sehingga dia nggak berani divaksin, ya urusan dialah. Tapi kenapa harus menakut-nakuti rakyat? Bahkan menyebarkan gagasan tentang adanya konspirasi dagang di belakang COVID-19. COVID-19 itu nyata. Ada hampir 850.000 orang dinyatakan positif terkena COVID-19 di Indonesia saat ini. Hampir 25.000 meninggal. Di dunia diketahui ada sekitar 91 juta orang terkena. Yang meninggal hampir 2 juta. Mungkin saja statistik itu tidak sepenuhnya akurat. Bisa lebih rendah, tapi bisa juga lebih tinggi. Tapi epidemi ini real. Bagaimana mungkin virus ini disepelekan atau sekedar dianggap sebagai akal-akalan dagang obat? Pemerintah Jokowi mati-matian berusaha memenangkan perang melawan COVID-19. Menurut Menkeu Sri Mulyani, anggarannya sekitar 70 triliun rupiah. Sementara kalau kita gunakan perhitungan PSI, kalau seluruh penduduk Indonesia harus divaksinasi, angkanya bisa lebih dari 100 triliun rupiah. Ini jelas angka yang bukan main-main. Tapi masalahnya, saat ini cara utama mencegah pertumbuhannya adalah dengan vaksinasi. Itu pun tidak berarti bahwa kita tidak perlu lagi menjaga protokol kesehatan. Kita tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Tapi dengan vaksinasi diharapkan akan ada cukup banyak warga Indonesia yang kebal terhadap COVID sehingga penyebaran virus bisa terhambat. Ripka dengan pongah bilang kepada menteri bahwa sang menteri itu dipilih oleh hanya satu orang yaitu presiden. Sementara Ripka dipilih oleh ratusan ribu warga. Dengan mengatakan itu dia seperti bilang pendapat dia lebih layak daripada pendapat sang menteri. Yang dia lupa adalah bahwa keputusan itu datang dari Presiden Jokowi. Seorang pemimpin yang dipilih bukan hanya oleh ratusan ribu warga tapi lebih dari 85 juta rakyat Indonesia. Tapi tentu saja bukan angka statistik itu yang penting.
Yang penting, saat ini kita harus berperang melawan COVID-19 yang sudah mematikan lebih dari 20.000 orang. Dan kita harus menemukan cara terbaik untuk melakukannya. Kita harus membuat masyarakat Indonesia sehat dan membangun kembali ekonomi Indonesia. Kalau Ripka punya cara lain, ya paparkan dong. Tapi kalau dia cuma sekedar mengatakan bahwa ini semua adalah perang dagang, ya dia layak dikatakan dungu. Ripka ini jadi seperti nenek nyinyir yang selama ini menjadi ciri khas kaum anti Jokowi. Perang lawan COVID-19 di Indonesia terus diganggu karena sangat banyak orang dungu yang terus menyebarkan kebencian, kebohongan, dan kecurigaan yang bertujuan menggagalkan kesuksesan program vaksinasi ini. Misalnya saja soal Jokowi sebagai orang pertama yang memperoleh vaksin. Pada awalnya kaum nyinyir sok menantang agar Jokowi jadi orang pertama untuk divaksin karena mereka rupanya percaya bahwa vaksin ini tidak aman. Ternyata Jokowi bersedia. Maka narasi jadi berubah menjadi pemberian vaksin kepada Jokowi harus disiarkan live ke seluruh rakyat Indonesia agar bisa dipastikan bahwa vaksinasi memang terjadi. Ternyata sekarang juga dilangsungkan siaran live. Narasi pun berubah menjadi harus dipastikan bahwa vaksin itu sungguhan, bukan sekedar pura-pura. Dan terakhir pun berubah menjadi harus dipastikan bahwa vaksin yang diberikan kepada Jokowi adalah sama dengan yang diberikan pada rakyat. Jadi memang gak ada habisnya. Dulu dipersoalkan berapa harga yang harus ditanggung setiap penerima vaksin. Ternyata pemerintah memutuskan vaksin akan diberikan secara gratis. Tiba-tiba saja narasi yang berubah menjadi apa layak uang rakyat digunakan untuk membeli vaksin dari perusahaan-perusahaan asing, apalagi dari Cina. Dahsyat kan? Bahkan beredar berbagai gosip dan hoax yang pokoknya ingin menjadikan vaksinasi ini adalah hal yang harus dilawan. Saya buat nih daftar setidaknya 10 hoax dungu yang beredar. 1. Vaksinasi ini modus operandi dari PKI atas perintah negara komunis Cina untuk menghabisi rakyat Indonesia. 2. Sinovac ini membahayakan. Buktinya, pemerintah Cina sendiri tidak menggunakan Sinovac pada warga Cina. 3. Reaksi senyawa vaksin Sinovac akan memicu virus membuat antibodi sendiri membelah diri menjadi senyawa kimia virus baru yang lebih banyak dan semakin ganas. 4. Penerima pertama suntikan vaksin COVID-19 Sinovac Cina meninggal dunia. 5. Vaksin COVID-19 Sinovac yang dikirim ke Indonesia sebenarnya ditujukan untuk uji klinis, bukan untuk pasien sesungguhnya. 6. Vaksin COVID-19 Sinovac mengandung sel kera hijau. 7. Vaksin COVID-19 mengandung virus corona hidup yang dilemahkan. 8. Vaksin COVID-19 mengandung boraks, formalin, merkuri. 9. Vaksin merek Sinovac adalah vaksin yang paling lemah dibandingkan vaksin dengan merek-merek lainnya. 10. Relawan uji coba vaksin Sinovac mengalami gangguan syaraf sehingga menimbulkan gangguan pada tangan. Ini semua bohong, bohong, bohong. Tapi terus disebarkan. Terus terang saya nggak paham apa yang sebenarnya ada di kepala orang-orang yang menyebarkan kebohongan ini. Apakah mereka ingin agar kita semua berserah diri saja pada Allah? Atau mereka memang ingin agar jumlah korban terus meningkat? Tentu saja tidak ada jaminan bahwa setelah vaksinasi dilakukan, penyebaran COVID-19 bisa dicegah. Tapi inilah cara terbaik yang tersedia saat ini. Karena itu wahai Ripka dan kawan-kawan, kalau Anda memang takut, ya silahkan tinggal di rumah dan jangan terima vaksin. Saya doakan Anda dan keluarga Anda sehat dan selamat. Tapi tolonglah, jangan sebarkan kedunguan ini pada banyak orang. Buat semua penonton, yuk kita terus gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat.